sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra dengan NIM 1911011023. Saya dari kelas BKA semester 3. Jadi, pada video kali ini, di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas UTS dari mata kuliah teori dan praktikum BK Karir. Yaitu tugasnya adalah menjelaskan salah satu teori perkembangan bimbingan konseling karir. Jadi di sini saya memilih teori Holland. Jadi teori ini dikembangkan oleh John L. Teori pilihan karir ini adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Jadi penerapan teori pilihan karir Holland ini melibatkan penilaian individu dalam hal 2 atau 3 tipe kepribadian yang menonjol dan kemudian mencocokkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan dari karir potensial. Teori ini memprediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, semakin baik potensi untuk hasil positif terkait karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan prestasi. Jadi, teori pilihan karir John Helen ini menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Mereka mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka. Jadi, sambil mengambil masalah dan peran yang menyenangkan, perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari teori Holland. Jadi, teori Holland ini menegaskan bahwa ide keterkaitan antara karakter kepribadian, lingkungan dan pekerjaan yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan kemampuan, mengungkapkan sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini dalam hal-hal sejenis lainnya. Jadi karir ditentukan oleh interaksi antara kepribadian kita dan lingkungan dalam Theory of Cause karya John Helen. Holland menegaskan bahwa orang-orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja sama dalam suatu pekerjaan menciptakan lingkungan yang cocok dan menghargai tipe mereka. Berikut ini merupakan penjelasan dari keenam tipe kepribadian yang disebabkan oleh teori karir John Holland. Teori Holland ini mengambil pendekatan pemecahan masalah dan kognitif untuk perencanaan karir. Modelnya sangat berpengaruh dalam konseling karir. Beberapa karakteristik teori pilihan karir John Holland antara lain: yang pertama yaitu ada setiap orang adalah satu dari 6 tipe kepribadian, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Beberapa juga menyebut ini sebagai kode Holland atau Riasek. Yang kedua yaitu orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja bersama menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipenya. Misalnya, ketika orang artistik bersama dalam suatu pekerjaan, mereka menciptakan lingkungan yang kerja yang menghargai pemikiran dan perilaku kreatif atau lingkungan artistik tersebut. Yang ketiga yaitu orang mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengapresiasikan nilai dan sikap mereka. Misalnya, investigatif mencari lingkungan investigatif, yaitu jenis artistik mencari lingkungan artistik dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada orang yang memilih untuk bekerja di lingkungan yang mirip dengan tipe kepribadian yang lebih mungkin berhasil dan puas. Misalnya, orang artistik lebih mungkin berhasil dan puas jika mereka memilih pekerjaan yang memiliki lingkungan artistik, seperti memilih untuk menjadi guru tari di sekolah menari. Lingkungan didominasi oleh orang-orang tipe artistik
di mana kemampuan kreatif dan ekspresi sangat dihargai. Yang selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan dari teori Holland ini. Jadi kekuatan teori Holland ini dinilai sebagai teori komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup individu dan sebagai teori yang mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut modal-modal lingkungan serta kepribadian. Kekuatannya lainnya yaitu teori pilihan karir ini yang dikembangkan oleh John Holland ini adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Sedangkan kekurangannya yaitu pada teori Holland ini adalah kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi keenam tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur. Dan selanjutnya yaitu prosedur penggunaan teori Holland dalam bimbingan konseling karir. Salah satu implikasi nyata teori Holland ini untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Itu cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktis dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif dan kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis Holland. Menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol. Ini juga memudahkan proses matching instar dan environment. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teori Holland ini mengemukakan individu terbagi menjadi 6 tipe kepribadian. Di antaranya yaitu realistik, intelektual, konvensional, interpreting, artistik, dan sosial.